Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Berarti sudah siap belajar lagi kan? Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar muatan IPA KD 3.3, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Materi ini terdapat pada buku tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, sub tema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1 dan 3. Adapun materi pokok pada muatan IPA kali ini adalah cara hewan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana anak-anak hebat? Apa kalian sudah siap? Baik, kalau kalian sudah siap, kita mulai ya. Anak-anak hebat, sebelum lebih detail membahas tentang bagaimana hewan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kalian akan mengamati beberapa hewan. Kemudian, kalian akan menentukan ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitat hewan tersebut. Perhatikan video ayam berikut dengan teliti. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah bisa menentukan ciri-ciri ayam dan ciri-ciri habitatnya? Kalau sudah, lalu apa saja ciri-ciri ayam dan ciri-ciri habitatnya? Ya, betul sekali. Secara umum, ciri-ciri ayam adalah 1. Berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Hewan berkaki 2, berbulu, memiliki paruh dan sayap. Adapun ciri-ciri habitat ayam adalah di daratan seperti hutan, karangan rumah, daerah pertanian, dan perkebunan. Hewan berikutnya adalah ikan. Perhatikan baik-baik ya. Bagaimana anak-anak hebat? Apa saja ciri-ciri ikan dan ciri-ciri habitatnya? Ya, benar. Ciri-ciri ikan adalah
berkembang biak dengan cara ovipar, ovovipar, atau vivipar, memiliki sisik, sirip, dan bernapas menggunakan insang. Sedangkan ciri-ciri habitat ikan adalah di perairan, yaitu air tawar dan air laut, tergantung jenis ikannya ya. Anak-anak hebat, hewan berikutnya adalah bebek. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Bagaimana anak-anak hebat? Apa saja ciri-ciri bebek dan ciri-ciri habitatnya? Ya, betul sekali. Ciri-ciri bebek adalah berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, berbulu, memiliki paruh, kaki berselaput, dan memiliki sayap. Adapun ciri-ciri habitat bebek adalah hidup di daratan yang becek atau berlumpur atau di dekat perairan air tawar. Anak-anak hebat, hewan berikutnya adalah cecak. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Bagaimana? Anak-anak hebat, apa saja ciri-ciri cecak dan ciri-ciri habitatnya? Ya, betul sekali. Ciri-ciri cecak adalah berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, memiliki perekat pada telapak kakinya, memiliki 2 pasang kaki, dan bisa memutuskan ekornya atau autotomi. Sedangkan ciri-ciri habitat cecak adalah di darat, seperti di dinding-dinding bangunan, rumah, dan langit-langit rumah. Apakah kalian tahu jenis hewan yang sama ciri-ciri dan habitatnya dengan cecak? Ya, betul. Hewan tersebut adalah tokek. Anak-anak hebat, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut dikenal dengan istilah ciri khusus. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggal atau habitatnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Anak-anak hebat, sekarang kita akan lanjutkan dengan penjelasan yang lebih detail lagi tentang pengertian adaptasi, tujuan adaptasi, dan jenis-jenis adaptasi hewan beserta contoh-contohnya. Anak-anak hebat, tolong disimak dan diperhatikan dengan cermat ya. Pengertian adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk bertahan, melindungi diri, dan mempertahankan keberlangsungan spesiesnya. Adapun tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk mempertahankan hidupnya, menghindar dari pemangsa, dan untuk mendapatkan makanan dan air. Secara umum, adaptasi hewan ada 3 macam, yaitu
Pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk atau struktur organ tubuh. Bentuk tubuh yang unik dan khas ini sangat berguna bagi hewan untuk mendapatkan makanan dan bertahan dimanapun ia berada. Adaptasi morfologi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni adaptasi morfologi terhadap jenis makanan dan terhadap jenis habitatnya. Contoh adaptasi morfologi hewan terhadap jenis makanannya antara lain: ayam mempunyai paruh kecil, lancip, dan tajam untuk mematuk biji-bijian kecil. Burung pelikan punya paruh besar untuk menangkap ikan. Kaki bebek punya selaput untuk berjalan di lumpur. Mamalia herbivora punya gigi seri dan geraham lebar untuk mengunyah. Sementara itu, ada pula contoh adaptasi morfologi hewan terhadap jenis habitatnya. Antara lain, unta punya punuk untuk menyimpan cadangan makanan saat di gurun. Serigala di kutub memiliki rambut tebal supaya tidak kedinginan. Jenis adaptasi hewan yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja organ atau metabolisme pada makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Untuk mendeteksi mangsa atau mencari makan, beberapa jenis hewan akan mengalami adaptasi fungsi pada tubuhnya. Adaptasi fisiologi ini tidak bisa terlihat langsung karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian dalam tubuh hewan. Contohnya ada pada hewan berdarah panas, yakni hewan yang berkemampuan menjaga suhu tubuh supaya tetap sama meski adanya perubahan suhu. Energi yang berasal dari makanan pada hewan berdarah panas berfungsi untuk menghangatkan tubuh ketika cuaca dingin. Sedangkan ketika kepanasan, hewan akan bernapas sambil menjulurkan lidahnya untuk mendinginkan tubuhnya. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan selanjutnya antara lain: detak jantung hewan melemah saat hibernasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Hewan herbivora mempunyai enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan. Burung hantu punya penglihatan tajam untuk melihat di malam hari. Jenis adaptasi hewan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan cara makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya dengan cara mengubah tingkah lakunya. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan oleh hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Ada 4 macam adaptasi tingkah laku pada hewan, yaitu 1. Kamuflase. Kamuflase adalah cara adaptasi hewan dengan cara menyamarkan tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Kamuflase terjadi ketika hewan menyesuaikan keberadaan diri dengan warna kulitnya. Contohnya adalah belalang daun dan belalang sembah. Hewan tersebut sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Contoh hewan lain yang bisa berkamuflase adalah gurita, katak hijau, burung poto, macan tutul, dan lain-lain. 2. Mimikri. Mimikri merupakan cara adaptasi hewan dengan cara mengganti warna tubuh sesuai warna tempat ia berada agar menyatu dengan warna lingkungan sekitarnya. Contohnya bunglon. Bunglon mengganti warna kulitnya menjadi hijau ketika berada di antara tumbuhan hijau dan berwarna coklat jika berada di atas tanah atau tumpukan daun kering. 3. Autotomi. Autotomi adalah
Cara adaptasi hewan dengan memutus bagian tubuhnya. Adaptasi ini dilakukan ketika hewan merasa terganggu atau mencoba melarikan diri. Contohnya adalah cecak yang memutus ekornya ketika merasa terancam. Ekornya yang terputus itu akan bergerak-gerak dan mengelabui musuhnya, sementara cicak melarikan diri. 4. Menggulung diri. Cara adaptasi hewan ini dilakukan dengan menggulungkan dirinya ketika merasa terancam atau mencoba melarikan diri. Misalnya terenggiling yang menggulungkan tubuhnya menjadi spiral agar mampu mempertahankan diri. Contoh hewan lainnya yakni lipan dan kaki seribu. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah bisa memahami penjelasan-penjelasan tersebut? Kalau belum, silahkan diputar kembali dan disimak berulang-ulang. Kalian pasti paham. Nah, anak-anak hebat, video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.